Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di sini kami akan mencoba membahas ya beberapa pertanyaan dari rekan-rekan subscriber ya yang sempat kami pantau kemarin. Ada yang mengatakan bahwasanya apakah pelamar P1 bisa ikut dan berpotensi lolos ketika turun prioritas atau mengikuti tes observasi. Nah, maksudnya tes observasi berarti pelamar prioritas tersebut itu turun prioritas Bapak Ibu ya, dari P1 ke P2 atau P3 atau bahkan juga pelamar umum. Jadi sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu guru yang terhormat, bahwasanya tidak seluruhnya guru yang telah lulus passing grade 2021 itu dapat diangkat pada tahun 2022. Tercatat yang kita ketahui bahwasanya yang siap diangkat di tahun ini berjumlah 134.022, yang mana tersisa nanti 60 ribuan yang belum bisa diangkat di tahun ini. Tetapi 27.030 itu tetap potensi diangkat tahun depan Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan hal ini ada semacam penyebab ya, penyebab utama sehingga ada sekitar 60 ribuan ya guru lulus PG atau pelamar lulus PG yang belum bisa diangkat di tahun ini. Contohnya adalah adanya kelebihan guru honorer Bapak Ibu ya, atau oversupply, dan ini sudah dijelaskan berulang kali oleh Prof Nunuk ya. Contohnya di Kota Bima ya, di SDN 6 Kodo Kota Bima itu jabatannya kan guru kelas Bapak Ibu ya. Nah, jadi contohnya kebutuhannya 6, ASC-nya 4, berarti non ASC-nya 21, berarti kalau kelebihan non ASC-nya ini 19. Inilah yang menjadi salah satu penyebab sehingga ada beberapa atau ada banyak guru honorer lulus passing grade yang belum mendapatkan penempatan atau belum bisa diangkat di tahun 2022 ini Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan tes observasi untuk pelamar prioritas 1, di sini kita bisa lihat ya salah satu info ya dari gpnn.com. Di sini Bapak Ibu bisa cek ya di salah satu info di jpnn.com. Nah, di sini dikatakan seleksi P3K 2022 heboh, guru lulus prioritas 1 harus diobservasi. Benarkah? Ini informasi hari ini Bapak Ibu ya. Ini apa namanya? Ini menyebabkan salah satu kegaduhan di kalangan guru lulus PG yang mengatakan bahwa guru lulus PG prioritas 1 harus diobservasi. Kalau menurut admin tidak harus diobservasi karena itu adalah keinginan Bapak Ibu ya. Karena nantinya di SSCSN itu akan muncul konfirmasi ya atau tidak. Kalau memang Bapak Ibu tidak mau diobservasi ketika Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu akan masuk dalam daftar antrian. Klik saja setuju atau iya, seperti itu ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Nah, kemudian di sini di JPNN Jakarta dikatakan para guru lulus passing grade heboh. Kehebohan itu karena adanya informasi bahwa mereka harus menjalani tes observasi. Adapun tes observasi dalam seleksi P3K 2022 ini merupakan penilaian dimulai dari tataran kepala sekolah hingga kepala dinas. Jadi ini berlaku sebenarnya untuk pelamar P2, P3 Bapak Ibu ya. Dalam artian inilah yang dikatakan seleksi penyesuaian atau seleksi kesesuaian. Nah, pertanyaannya apakah memang pelamar P1 juga wajib mengikuti observasi? Jawaban admin tegas tidak Bapak Ibu ya, tidak. Tetapi memungkinkan ya, tidak harus wajib ya guru P1 ikut observasi, tetapi memungkinkan apabila peluang ada, bisa ya seperti itu. Jadi di sini kita lihat adapun masalahnya cukup banyak guru lulus PG yang sudah dipecat kepala sekolah ataupun disuruh mengundurkan diri. Akibatnya dari 193.954 guru lulus PG ada yang pindah ke sekolah swasta. Wah, ini yang gawat ya. Yang gawat itu kalau memang dipecat dipecat sama kepala sekolah. Tapi mudah-mudahan saja tidak terlalu banyak sih sebenarnya. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui, meskipun Bapak Ibu dipecat dari kepala sekolah, asalkan Bapak Ibu lulus PG, itu potensi Bapak Ibu tetap besar ya. Kenapa? Karena dapodik yang diperhitungkan adalah dapodik versi 2021. Jadi ketika Bapak Ibu dipecat di tahun ini 2022, saya rasa dapodik Bapak Ibu itu tidak jadi masalah karena yang diperhitungkan dapodiknya itu adalah dapodik 2021. Nah, di sini juga dikatakan ada juga yang di sekolah negeri tetapi ujung-ujungnya malah bermasalah di data pokok pendidikan sehingga tercatat tidak memiliki sekolah induk. Kalau misalkan Bapak Ibu yang berada di sekolah negeri itu tidak tercatat di sekolah induk, saya rasa itu yang wajib dipertanyakan ya dapodiknya. Silakan Bapak Ibu periksa
memeriksa dapodiknya bersama dengan operator sekolah. Tidak mungkin kalau misalkan dapodiknya benar, Bapak Ibu itu tidak tercatat. Tidak mungkin Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak tercatat di dapodik atau di sekolah induk Bapak Ibu, berarti ya dapodiknya bermasalah. Nah, itu yang harus diperbaiki. Nah, kemudian dikatakan lagi, teman-teman guru lulus passing rate baik prioritas 1, honorer K2, P1 sekolah negeri, P1 sekolah swasta, khawatir dengan tes observasi ini, kata Wakil Ketua Umum Forum Guru Lulus Passing Rate Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja GLPG P3K Ibu Hasna kepada GPNN.com. Menurut Hasna, daripada penasaran dan perasaannya tidak tenang, dia berinisiatif menghubungi layanan guru tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini sejenis layanan helpdesk yang didesain untuk menjawab pertanyaan para guru. Ya, betul ya, kita bisa bertanya juga di situ. Nah, Hasna menjadi lega setelah menanyakan masalah observasi itu pada Kamis ya. Pasalnya dari jawaban GTK Kemendikbudristek, guru lulus PG diwajibkan mendaftarkan diri dan memilih formasi kembali pada laman SSCASN. Namun kata Hasna, mekanisme penerimanya tidak lagi dengan menggunakan tes ataupun observasi, melainkan langsung ditempatkan pada formasi yang dipilih atau tersedia. Jadi seperti itu jawabannya. Jadi kesimpulannya bahwasanya untuk pelamar prioritas 1 khusus untuk guru lulus passing grade THK2 dan guru honorer negeri sebenarnya punya keistimewaan utama Bapak Ibu ya. Yang pertama, tetap bisa menjadi P1. Kemudian rekan-rekan yang berasal dari negeri itu bisa turun prioritas ke P2 atau ke P3, tetapi tidak ada paksaan Bapak Ibu ya, terutama bagi yang tidak mendapatkan penempatan. Jadi tidak jadi masalah ya. Saya rasa ini tidak perlu dipersoalkan terkait apakah guru lulus PG prioritas 1 harus diobservasi. Tidak Bapak Ibu ya, tidak harus diobservasi. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin turun prioritas, itu tidak jadi masalah. Bapak Ibu akan diobservasi ya, seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini kita kembali lagi di sini Bapak Ibu ya, kita kembali lagi di paparan mekanismenya. Makanya di sini memang dikatakan oleh Kemendikbudristek bahwasanya dari 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat itu yang belum dapat diangkat ada sekitar 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain. Jadi Kemendikbud saja sebenarnya Bapak Ibu ya sudah memberikan solusi kepada 60.000 guru lulus PG yang tidak mendapatkan penempatan nantinya, itu diberikan kesempatan untuk ikut seleksi kesesuaian atau observasi dengan cara turun prioritas. Dan ketika turun prioritas, maka berpotensilah sekitar 12.152 guru lulus PG yang berpotensi untuk diangkat melalui mekanisme kesesuaian, tetapi tidak seluruhnya. Tetapi sekali lagi itu tidak ada paksaan Bapak Ibu ya, itu tidak ada paksaan. Nah, alurnya seperti ini. Ini ya, alurnya seperti ini. Ketika misalkan pelamar P1 itu login ke SSCASN, kemudian tidak mendapatkan penempatan, nantinya itu akan muncul dua pilihan, apakah ya atau tidak. Ketika Bapak Ibu pilih ya, maka Bapak Ibu bersedia untuk tetap sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Berarti Bapak Ibu P1 menunggu penempatan ya, menunggu penempatan saja ya. Jadi aman. Tetapi apabila Bapak Ibu ingin mengambil sesuatu yang berbeda, misalkan Bapak Ibu mengklik tidak, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu akan memilih turun prioritas dari P1 ke P2 atau P3 bahkan juga ke pelamar umum, yang nantinya ketika Bapak Ibu turun prioritas ke P1, P2, P3, maka Bapak Ibu bisa memilih formasi diobservasi sesuai dengan tempat tugasnya. Tetapi dengan catatan ya, status P1 Bapak Ibu itu tetap tercatat di Kemendikbud. Seperti itu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah dipersoalkan terkait berita heboh yang ada di jpnn.com. Nah, jadi bagi misalkan rekan-rekan yang ikut kesesuaian baik itu P1 turun prioritas, P2 ataupun P3, maka nantinya di sini Bapak Ibu akan mengalami 3 mekanisme ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi nantinya Bapak Ibu misalkan dalam ada 4 sekolah dan ada 4 pelamar P2 atau P3-nya. Nah, keempat pelamar itu hanya 2 sekolah yang memiliki kursi untuk diperebutkan, yaitu sekolah A dan sekolah B. Nah, sedangkan sekolah C dan sekolah D itu tidak ada formasi. Tetapi ini keistimewaannya, masing-masing sekolah, masing-masing guru lulus PG, masing-masing pelamar P2 dan P3 akan mengikuti penilaian observasi di masing-masing sekolah induknya, meskipun tidak ada kuota yang tersedia.
Nah, nantinya misalkan setelah observasi dari keempat pelamar ini, ternyata yang mendapatkan nilai tertinggi itu adalah pelamar P2 P3 di sekolah C dengan sekolah D. Maka secara otomatis formasi yang ada di sekolah A, formasi yang ada di sekolah B itu akan dipindahkan ke sekolah C dan sekolah D. Dan pelamar prioritas 2 atau 3 yang ada di sekolah C dan D itu akan menjadi pemenangnya Bapak Ibu ya, tetapi tanpa menggeser pelamar prioritas 2 3 yang ada di sekolah A dan di sekolah B. Nah, ini adalah salah satu alur yang bisa ditempuh untuk mendapatkan kota formasi untuk pelamar P2 P3 dan juga berlaku untuk pelamar P1 yang mengikuti jalur observasi dengan cara turun prioritas, terutama yang tidak mendapatkan penempatan. Nah, saya rasa seperti itu ya informasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.